Sahabat RTV penggemar olahan opor, ayo kumpul dulu sini. Kalau biasanya menu opor itu isiannya ayam atau tahu putih atau telur, nah di desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah, ada kuliner opor yang dijamin sedap, gurih, dan kaya akan kolesterol. Nggak apa-apa, asal jangan tiap hari aja makannya. Ini dia nih, namanya opor entok. Entok tahu kan sahabat? Itu loh yang masih satu keluarga sama bebek. Biasanya sih diakrab titik. Nah, di sini opor entoknya disajikan dengan sepiring sayuran dan secobek sambal ijo. Wah, dijamin sedap sih ini. Lihat aja tuh emak-emak yang habis wisata ke kawasan Dieng. Lahap bener makan entoknya. Dagingnya lembut, kuahnya enak, sambalnya enak, sayurnya enak. Sudah sering ke sini, Bu? 2 kali. Apa yang membuat ingin datang lagi ke sini, Bu? Entoknya enak. Daging entok sendiri dikenal memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan dengan daging ayam. Dan untuk menghasilkan daging yang empuk dan kaya cita rasa, dibutuhkan proses ungkep sampai 2 jam loh sahabat. Tapi untuk bumbu masaknya sih cukup sederhana ya. Seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, sereh, lengkuas, dan segenggam cabai rawit. Nah, semua itu diulek sampai halus. Nah, ini nih yang bikin kuah opornya seger dan hangat di badan. Yang paling membedakan adalah kuahnya. Nah, cocok di daerah Dieng ini dengan suhu yang dingin. Cocok sekali ketika mampir di opor entok ini dengan kuah yang segar. Jadi kita hadirkan kuah yang betul-betul segar, yang bisa melegakan, kalau bahasanya adalah bikin fresh ketika habis jalan-jalan dari Dieng. Soal harga nggak perlu khawatir, cukup ramah di kantong kok sahabat. Satu porsi opor entok dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000, tergantung besar kecilnya potongan yang dipilih pembeli. Waduh, gaskanlah kita ke Dieng. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Wah, ini pagi-pagi kita udah dikasih liputan yang bikin lapar ya. Bikin lapar, tapi jam makan siang masih lama Jauh, ya. ya. Mungkin bisa buat makan pagi ya, Ustaz. Iya, buat sarapan tapi terlalu berat kayaknya ya. Iya, ya udah bersabar. Tadi jadi referensi aja tentunya Betul, ya. yang betul. kita tadi. Dan kita sapa dulu nih Ya. sahabat RTV. Selamat pagi sahabat RTV. Ayo nih kemarin habis weekend ya. Mungkin habis liburan, tapi nggak boleh males-malesan dong ya. Betul. Harus bangun untuk semangat memulai Senin pagi awal pekan yang baru ya, Oscar Iya, ya. dan untuk mengawali hari Anda hari ini kami sudah menyiapkan sejumlah informasi di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja kita buka ya. Ya. Bersama saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusneni, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya, tentunya khusus untuk kamu. Sahabat RTV, ini kita mulai dengan yang lagi viral ya. Belum reda kekesalan warganet sama unggahan Erina Gudono soal pelesiran mewah ke Amerika. Kini viral video menantu termuda Presiden Joko Widodo itu turun dari pesawat pribadinya nih Oscar. Wah. Bersama sang suami Kaisang Pangarep ya. Iya, ini kali ini kayak apa ya gayanya ya? Ayo kita cek bersama videonya. Sebuah video menunjukkan sosok diduga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi atau private jet Gulfstream G650ER dengan nomor terbang N588SE beredar di media sosial. Ini mungkin video lama ya sahabat, soalnya selepas turun dari pesawat, Erina tampak berjalan cepat menuju mobil yang terparkir di apron. Tidak seperti sedang hamil maksudnya trimester, seperti yang sedang ia jalani saat ini. Yang menarik perhatian adalah jarak mobil yang sudah menunggu ini nih. Kok ia cuma beberapa meter dari pesawat? Emang boleh? Kalau kata pengamat penerbangan Alvin Lee sih, tetap ada aturannya ya. Apalagi kalau di bandara yang punya penerbangan sipil dan militer seperti Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Pada bandara militer, syaratnya diatur oleh instansi terkait. Dalam hal ini, TNI Angkatan Udara. Dalam video tampak pula seorang ajudan membawa 2 tas belanjaan besar yang diduga milik Erina ke bagasi mobil mewah. Bukan netizen plus 62 namanya kalau nggak langsung bereaksi ngeliat yang begini. Mulai dari menyoroti pesawat jet yang pasti nggak murah harganya itu, sampai barang bawaan mereka yang dicurigai tidak melalui screening Bea Cukai maupun KPK. Alvin Lee pun kembali mengomentari hal ini. Jika pasangan tersebut pulang dari luar negeri, tentunya harus ada pemeriksaan bea cukai untuk barang-barang yang dibeli bukan di tanah air, apalagi kalau nilainya fantastis. Sementara setelah viral pekan lalu akibat unggahan Erina soal pelesiran bersama sang suami di negeri Paman Sam, warganet terus mengungkap sejumlah temuan ke publik. Di antaranya adalah jejak terbang jet pribadi yang mereka gunakan itu. Diketahui pesawat yang diduga disewa Kaesang itu masuk ke tanah air pada 15 Agustus lalu dari Singapura. 3 hari kemudian, barulah pesawat digunakan Kaesang dan Erina terbang ke Amerika Serikat. Mereka pun tiba di Bandara Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus waktu setempat. Belum ada informasi lebih lanjut kapan Kaesang dan Erina akan kembali ke tanah air. Tapi paling tidak, seperti inilah gambaran pasutri termuda di keluarga Presiden Joko Widodo itu setelah bepergian jauh menggunakan pesawat pribadi. Cukup hedon gak sih sahabat? Ya, sementara itu putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, telah mengurus dokumen kelengkapan administrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Namun nih, peluangnya untuk maju sebagai cawagup akhirnya tertutup karena terhalang batas usia minimal 30 tahun saat penetapan calon. Mungkinkah langkah Kaesang terhenti? Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, batal menjadi calon wakil gubernur pendamping dari Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal ini seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan syarat usia minimum cagup dan cawagup 30 tahun harus dihitung sejak penetapan paslon. Posisi Kaesang sebagai cawagup pun akhirnya digantikan oleh mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Tadsy Yassin. Namun Ahmad Lutfi membantah batalnya Kaesang menjadi cawagup karena terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menyebut penunjukan itu merupakan pertimbangan partai politik. Hal senada disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, Kaesang sudah tidak dimajukan lagi di Pilkada Jawa Tengah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal sebelumnya Kaesang telah mengurus 3 surat keterangan untuk keperluan pencalonannya di Pilkada Jawa Tengah 2024. Yakni surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Ketiga surat keterangan sudah diterbitkan pada hari dimohonkan, yakni Selasa tanggal 20 Agustus lalu, atau bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 70 tentang batas minimal usia calon kepala daerah. Di Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP terkait dengan layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat. Meski surat keterangan telah diterbitkan, namun putusan MK dan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR menggugurkan peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo berlaga pada Pilkada Jawa Tengah. Mungkinkah langkah politik Kaesang terhenti? Atau masih mencari peluang di pemilihan bupati atau pemilihan wali kota yang syarat usia minimalnya hanya 25 tahun?
Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Sahabat, DPR RI akhirnya menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pilkada nih. Ya, di mana PKPU tentang pilkada ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Setelah melakukan rapat konsinyering pada Sabtu malam, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP pada Minggu pagi. RDP yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum, Menkumham, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP ini berisi agenda pengesahan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pemilihan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Dalam rapat ini, KPU mengungkap usulan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Seluruh anggota Komisi 2 dan peserta rapat menyetujui usulan perubahan ini. Setelah pengesahan oleh DPR, perubahan PKPU ini akan segera diundangkan. Sudah memenuhi janji kami, jadi tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2020. Ya, setelah drama revisi Undang-Undang Pilkada selama beberapa hari belakangan, akhirnya DPR menyetujui Judicial Review Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pelaksanaan Pilkada 2024. Lalu di mana saja nih perubahan PKPU yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi? Mari kita bahas bersama. Ya, sahabat, perubahan yang pertama adalah pasal 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada memuat ketentuan pendaftaran calon kepala daerah. Yang pertama adalah pada provinsi yang jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, maka parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Ya, lalu yang kedua adalah ketentuan pada provinsi dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap di antara 2 juta hingga 6 juta jiwa. Maka parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Yang ketiga, sahabat, pada provinsi dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap antara 6 hingga 12 juta jiwa, maka parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Ya, sedangkan pada provinsi dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap di atas 12 juta jiwa, maka parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Nah, ketentuan pada putusan nomor 70 Mahkamah Konstitusi tertuang dalam pasal 15 PKPU. Di pasal ini mensyaratkan usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, dan wali kota, dan wakil wali kota. Dan syarat ini terhitung sejak penetapan pasangan calon. Baik, sahabat, ini mantan Gubernur Jakarta dan calon presiden di pemilu 2024, Anies Baswedan melakukan sowan politik pertamanya ya ke kantor DPD PDIP Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Ya, namun hasil pertemuan tersebut belum membuat
PDIP langsung meminang Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Karena keputusan oke atau tidaknya ini, dukungan PDIP terhadap Anies ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Manuver politik untuk mendapat dukungan dari PDI Perjuangan terus dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Minggu siang, Anies Baswedan melakukan sowan politik pertamanya dengan mendatangi markas DPD PDIP Jakarta. Kedatangannya tersebut diakui Anies untuk membicarakan kemungkinan adanya peluang dukungan politik PDIP terhadap dirinya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Namun Anies mengelak jika dirinya harus nurut maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta berbaju PDIP. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu supaya keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai di luar. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siapa? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depan. Apapun kondisinya, komunikasi politik Anies dan PDIP secara bertahap sedang bergulir. Kedatangan Anies ke DPD PDIP tersebut seolah menjawab pernyataan sindiran Megawati Soekarno Putri pada 22 Agustus lalu yang menghendaki Anies harus nurut jika ingin mendapatkan dukungan politik dari PDIP. Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya? Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Hingga kini keputusan untuk meminang Anies yang pernah menjadi rival politik PDIP di Pilkada DKI 2017 lalu belum ditelurkan. Benarkah belum ada titik temu soal syarat Anies memakai baju banteng bermoncong putih sebelum melangkah maju ke Pilkada Jakarta? Dari Jakarta, Malau Kolin, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusnaini, berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.